Mulai. Selesai. Ya, tolong Ibu diminta untuk meluruskan mejanya. Tolong lihat kanan kirinya, bila ada sampah, tolong dibuang ya. Sudah bersih. Ya, sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Arinur hadir, Maratus hadir, Farida hadir, Eka hadir, Rizky, Afifah hadir. Ya. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, anak-anak, apakah masih ada yang ingat tentang statistika yang pernah dipelajari dulu? Saya, Bu. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara penyajian data, pengelolaan data, dan penyimpulan data. Ada yang lain? Saya. Ya. Di dalam statistika terdapat penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Ada yang masih ingat lagi? Saya, Bu. Ya. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Satu lagi? Ya, dalam ukuran pemusatan data terdapat mean, median, dan modus, di mana mean adalah nilai rata-rata, median yaitu nilai tengah, dan modus adalah nilai yang sering muncul. Ya, bagus sekali ya jawaban kalian. Beri tepuk tangan untuk semua. Ya, anak-anak, materi saat ini yang kita pelajari yaitu mengenai KD 4.2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu mampu memiliki motivasi untuk selalu aktif belajar dan mengembangkan pengetahuan, memiliki kemampuan bekerja sama dengan kelompok dan menyampaikan penjelasan ide yang diketahui, memiliki tanggung jawab atas tugas yang akan diberikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, manfaat dari pembelajaran statistika yaitu untuk dalam rumah tangga itu bisa menghitung laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan. Kemudian juga dapat menghitung indeks prestasi siswa. Untuk dunia bisnis juga dapat menghitung keuntungan dalam sebuah proyek seperti peluang menanam saham. Dan ada juga industri, yaitu banyak digunakan dalam pengambilan keputusan. Seperti contohnya jumlah produksi dalam sehari berdasarkan riwayat atau histori perusahaan. Nah, anak-anak, coba kalian amati tabel di layar tersebut. Tabel itu adalah jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan umur dan jenis kelamin pada tahun 2018. Nah, coba kalian amati. Berdasarkan tabel di layar, berapakah jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018? Ada yang bisa jawab? Ya. 1.159.593. Ya, betul sekali. Kemudian ada lagi berapa jumlah penduduk usia balita kurang dari 5 tahun? Ada yang bisa jawab? Ya. 77.589. Ya. Kemudian berapakah jumlah penduduk laki-laki usia 15 sampai 19 tahun? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. 46.386. Ya, benar. Kemudian berapakah jumlah penduduk pada usia 30 sampai 34 tahun dan usia 40 sampai 44 tahun pada wanita? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya. 81.199. Itu dari mana? Itu dari penjumlahan
wanita usia 30 sampai 34 tahun dan usia 40 sampai 44 tahun. Ya, benar sekali. Satu lagi ya. Berapakah selisih jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada usia 25 sampai 29 tahun? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, yaitu 1815 itu diperoleh dari mana? diperoleh dari jumlah penduduk laki-laki usia 25 sampai 29 dikurangi jumlah penduduk perempuan usia 25 sampai 29. Ya, benar sekali. Baik, anak-anak, setelah kalian mengamati, Ibu akan membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 2 siswa, yaitu kelompok 1, Arinur dan Maratus, kelompok 2, Farida dan Eka, dan terakhir Afifah dan Rizky. Ya, sebelum Ibu membagikan lembar kerja siswanya, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai unsur-unsur dan jenis-jenis tabel distribusi frekuensi serta cara menyajikannya ke dalam bentuk histogram. Yang pertama, jenis tabel distribusi frekuensi yaitu ada 3. Distribusi frekuensi relatif, di mana distribusi ini yaitu menyatakan proporsi data berada pada suatu kelas yang didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada di pengamatan. Kemudian distribusi frekuensi kumulatif, di mana distribusi ini yaitu berisikan distribusi yang memiliki kurva yang disebut ogif. Ada 2 macam distribusi frekuensi ini, yaitu distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi kumulatif lebih dari. Dan juga ada distribusi frekuensi biasa, di mana distribusi ini berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi ini biasa terdapat 2 macam, yaitu distribusi numerik dan distribusi kategori. Selanjutnya, unsur-unsur dalam tabel distribusi frekuensi, yaitu ada kelas, di mana kelas adalah kelompok nilai data, batas kelas, yaitu nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Batas kelas ini yaitu ada 2, batas kelas bawah dan juga batas kelas atas. Kemudian interval kelas yaitu selang yang menjadi pemisah kelas satu dengan lainnya. Kemudian tanda kelas ini yaitu nilai yang terdapat pada tengah kelas. Untuk memperolehnya yaitu setengah dikali batas atas kelas ditambah batas kelas bawah. Kemudian tepi kelas ini yaitu batas kelas yang tidak mempunyai lubang atau angka tertentu. Tepi kelas ini yaitu juga ada 2, tepi kelas atas dan juga tepi kelas bawah. Kemudian ada panjang interval kelas. Panjang interval kelas ini adalah jarak antara tepi kelas atas dan tepi bawah kelas. Kemudian ada frekuensi, yaitu di mana frekuensi adalah banyaknya data. Selanjutnya, cara menyajikan data dalam bentuk histogram, yaitu pertama menyajikan data acak terlebih dahulu ke dalam bentuk tabel data kelompok, kemudian menentukan batas bawah dan batas kelas. Selanjutnya yaitu membuat bidang tempat penyajian data. Yang terakhir, memasangkan data yang sesuai dengan nilai frekuensi untuk setiap kelas. Sampai sini ada yang kurang paham? Sudah paham, Bu? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan lembar kerja siswanya. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan duduk berkelompok. Sebelum kalian mengerjakan, tolong dilihat
petunjuk cara pengerjaannya. Pertama, diskusikan soal bersama kelompok. Kedua, kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Kemudian tuliskan jawaban pada lembar yang sudah disediakan. Dan jika masih ada yang kurang paham, silakan bertanya. Silakan tulis nama kelompok dan silakan kalian kerjakan. Ada yang kesulitan? Ada masalah? Belum. Ya. Pendapatnya harus benar ya. Sudah sampai mana? Masih mengurutkan Bu. Ya, lanjutkan. Ya.
Sampai mana?
Ya, disesuaikan dengan kadarnya. Ya,
Ibu minta untuk mempresentasikannya ke depan ya. Kelompok satu. Karena di sini soalnya ada 7, Ibu akan membagi, yaitu untuk kelompok 1, langkah A dan B, kelompok 2, yaitu C, D, dan E, kelompok terakhir F dan G. Silakan maju untuk kelompok pertama. Silakan. Maju keduanya atau salah satu? Salah satu saja. Kalau keduanya nggak boleh, dah Bu. Kalau keduanya nggak boleh. Satu saja. Soalnya dua, Bu. Ya, biar satu. Soalnya ditulis bukan aku. Ya. Yang pertama ini darahnya sudah saya urutkan dari darah terkecil sampai darah terbesar. Terkecilnya yaitu 35 dan yang terbesar yaitu 99. Darah tertingginya 99, darah terendahnya 35 dan untuk jangkauan darah tertinggi dikurangi darah terendah yaitu 99 dikurangi 35 hasilnya 64. Banyak datanya ada 80 siswa.
Ya, untuk semuanya, apakah jawabannya ada yang berbeda? Sudah benar. Ya, jawabannya sudah benar. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan kembali. Untuk selanjutnya, kelompok kedua, silakan.
kelasnya 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log N-nya 80 dimasukkan sama dengan 1 ditambah 3,3 1,9031 sama dengan 7,2802. Ini kelas yang dapat dibuat daftar distribusi frekuensi yaitu 7 atau 8. Yang D, panjang kelas. Rumusnya jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya 64, banyak kelasnya 7 sama dengan 9,14. Panjang kelas yang dapat dibuat yaitu 9 atau 10. Yang E, daftar distrik frekuensi. Untuk nilai ujian 31 sampai 40 frekuensinya 2, 41 sampai 50 frekuensinya 3, 51 sampai 60 frekuensinya 5, 61 sampai 70 frekuensinya 14, 71 sampai 80 frekuensinya 24, 81 sampai 90 frekuensinya 20, 91 sampai 100 frekuensinya 12. Ya, untuk kelompok lain apa ada yang berbeda jawabannya? Sudah mulai Sama, Bu. Ya, kalau sama, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, silakan kembali. Untuk kelompok terakhir, silakan. Ya,
Yang F, dua menentukan batas kelas yaitu batas atas dan batas bawah. Batas atasnya yaitu 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini ya, ini yang namanya batas atas. Untuk batas bawahnya 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91. Ya. Lalu untuk histogramnya seperti ini. Ada yang beda histogram atau batas atas dan bawahnya? Sama. Batas atas. Ya. Kalau sudah benar, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan kembali. Ya, pembelajaran hari ini sudah selesai, tetapi sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian simpulkan apa yang kalian pelajari hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Ya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini untuk penyajian data, unsur-unsur tabel distribusi frekuensi ada kelas, batas kelas, interval kelas, tanda kelas, tepi kelas, panjang interval kelas, dan frekuensi. Untuk jenis-jenis tabel distribusi frekuensi yaitu distribusi frekuensi relatif, kumulatif, dan distribusi frekuensi biasa. Ya, benar sekali. Kemudian silakan bukunya dikembalikan seperti semula. Sudah? Ya. Sebelum kita milih, mari kita berdoa bersama. Ketua kelas dipimpin. Mulai. Terima kasih. Ya. Untuk materi selanjutnya, tolong dipelajari ya mengenai ukuran penyebaran data. Tolong dipelajari dan dipahami, ya. Ya, Bu. Sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.